Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai komparatif dan superlatif. Bagaimana itu komparatif dan superlatif akan kita jelaskan selanjutnya. Langsung saja kita masuk pada materi mengenai komparatif dan superlatif. Jadi gini ya, komparatif dan superlatif. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu kita biasanya membandingkan dua hal. Anggaplah kita membandingkan dua benda. Jadi biasanya kalau kita membandingkan sesuatu itu pasti kita melihat dari segi sifatnya, menyebutkan sifat. Seperti misalkan tas, membandingkan dua tas yang berbeda. Jadi yang mana misalkan lebih mahal. Mahal kan itu artinya dia sifat. Yang mana yang lebih bagus antara dua benda ini, seperti itu. Jadi komparatif dan superlatif itu adalah untuk membandingkan sebuah benda atau sesuatu. Kalau komparatif itu adalah ketika kita ingin membandingkan dua hal atau dua benda, jadi sedangkan superlatif itu adalah untuk membandingkan tiga hal atau tiga benda atau lebih. Contohnya seperti ini. Ini kata sifat tall, tinggi. Jadi kalau kita bilang lebih tinggi berarti kita menggunakan kata taller. Ya. Oke. Ini ya. Misalkan kata sifatnya tall atau tinggi, berarti kalau kita menyatakan lebih tinggi, kita pakai taller. Kemudian kalau paling tinggi kita pakai the tallest. Kemudian short, pendek. Kalau kita bilang lebih pendek, berarti kita pakai kata shorter. Kalau kita katakan paling pendek, berarti the shortest. Jadi penambahan kata huruf er untuk komparatif, kemudian untuk superlatifnya kita pakai est di akhir sifat, kata sifat. Kemudian kata nice. Kalau komparatifnya nicer. Kemudian kalau superlatifnya the nicest. Kemudian kata big, besar. Kalau lebih besar kita pakai bigger. Kalau paling besar kita pakai the biggest. Seperti itu ya. Begitu juga kemudian hot, funny semuanya pakai er, kemudian est untuk superlatif. Kalau expensive itu karena dia terdiri dari 3 silabel ya, 3 suku kata, jadi kita menggunakan kata more expensive, ditambahkan more expensive. Kemudian kalau paling mahal, the most expensive, itu penggunaannya. Kemudian interesting kan terdiri dari 4 suku kata ya, interesting, oke. Kemudian untuk menyatakan lebih menarik, kita pakainya more interesting. Kalau paling berarti the most interesting. Kemudian ada juga kata sifat yang berbentuk irregular. Jadi contohnya kata good. Good kalau kita, ini kan baik ya. Kalau kita ingin menyatakan lebih baik, berarti kita katakan better. Kalau kita ingin menyatakan paling baik, berarti kita pakai the best. Jadi kata the best itu adalah bentuk superlatif dari kata good. Jadi good, better, the best. Kemudian begitu juga dengan bad, buruk. Paling buruk, lebih buruk kita pakai worse. Paling buruk kita pakai the worst. Jadi ini harus dihafalkan untuk perubahan-perubahan kata. Begitu juga dengan many. Kalau untuk lebih banyak berarti more. Kalau paling berarti the most. Begitu juga much. Kemudian far, lebih jauh, farther, paling jauh, the farthest. Kemudian bisa juga further, the furthest. Apa bedanya? Sama-sama jauh, farther dan further sama-sama lebih jauh. Cuman bedanya adalah kalau farther itu untuk menyatakan jarak yang dapat diukur. Contohnya jarak dari rumah ke kampus, jaraknya sekian kilo, dia lebih jauh, berarti dia bisa dihitung dengan alat ukur, berarti kita pakai farther. Kalau misalkan, kalau further, itu misalkan, kalau kita contoh kalimatnya seperti ini, penjelasan lebih lanjut
Begitu berarti lebih lanjut, berarti lebih jauh gitu ya. Penjelasan lebih jauh kita pakai further karena itu tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur dengan alat ukur. Itu bedanya further dan further. Selanjutnya comparative adjective. Ini comparative adjective seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk membandingkan dua benda, dua hal yang berbeda. Contohnya, we use comparative adjectives to show change or make comparisons. Contohnya, this car is certainly better, but it's much more expensive. Mobil ini jelas lebih bagus, lebih baik kan, better. But it's much more expensive, tetapi dia lebih mahal. Jadi comparative adjective itu untuk membandingkan ya, untuk membandingkan dua hal yang berbeda, better kemudian more expensive. I'm feeling happier now. Saya sekarang merasa lebih senang, happier. Kemudian we need a bigger garden. Kita butuh taman yang lebih luas berarti bigger. Kemudian, we use than when we want to compare one thing with another. Jika kita ingin membandingkan satu hal dengan hal yang lain, dengan benda yang lain, kita menggunakan kata than. Contohnya, she is 2 years older than me. Dia lebih tua 2 tahun dibanding saya. Than me. Kemudian, New York is much bigger than Boston. Jadi, New York lebih besar atau lebih luas daripada Boston. Kemudian, he is a better player than Ronaldo. Dia adalah pemain lebih baik daripada Ronaldo. France is a bigger country than Brighton. Jadi, France itu adalah negara yang lebih besar daripada Brighton. Itu penggunaan comparative adjective untuk membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Kemudian, when we want to describe how something or someone changed, we can use two comparative with and. Contohnya, the balloon got bigger and bigger. Balon itu makin besar, semakin besar ya. Everything is getting more and more expensive. Segala sesuatu itu semakin mahal. Grandfather is looking older and older. Jadi kakeknya kelihatannya semakin tua. Itu comparative. Untuk menggambarkan sesuatu hal or someone change, perubahan sesuatu atau perubahan seseorang. Kemudian we often use the with comparative adjectives to show that one thing depends on another. Contohnya, the faster you drive, the more dangerous it is. Artinya semakin cepat kamu berkendara, maka hal itu akan semakin berbahaya. When you drive faster, ketika kamu mengemudinya lebih cepat, it is more dangerous, bahwa itu akan lebih berbahaya. Kemudian, the higher they climb, the colder it got. Jadi semakin tinggi mereka memanjat, maka mereka akan merasakan lebih dingin. When they climb higher, it got colder. Selanjutnya, superlative adjective. Seperti yang saya katakan tadi bahwa superlative adjective itu adalah untuk membandingkan tiga hal yang berbeda atau lebih. We use the with superlative adjectives. Contohnya, it was the happiest day of my life. Hari itu adalah hari yang paling bahagia dalam hidupku. The happiest day. Kemudian, Everest is the highest mountain in the world. Jadi, Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. The highest, ya. Kemudian, that's the best film I have seen this year. Itu adalah film yang terbaik yang saya nonton tahun ini. I have 3 sisters. Jen is the oldest and Angela is the youngest. Jadi, saya 3 bersaudara. Jen itu yang paling tua, kemudian Angela yang paling muda. How to form comparative and superlative adjectives? Kita lihat superlative adjective. We usually add er and esc to one syllable words to make comparative and superlative. Maksudnya seperti ini. Contohnya kata
sifat itu old, tua. Kalau kita ingin menyatakan lebih tua, berarti kita sebut sebagai older. Kalau kita ingin menyatakan paling tua, berarti oldest. Begitu juga dengan long, panjang. Kalau kita ingin mengatakan lebih panjang, berarti kita pakai kata longer. Kalau kita ingin menyatakan paling panjang, berarti kita pakai kata longest. Ini karena dia terdiri dari satu syllable, satu suku kata, all, long, ya, seperti itu. Jadi kita tinggal tambahkan er untuk komparatifnya, kemudian est untuk superlatifnya. If an adjective ends in a, we add er or est. Maksudnya seperti ini, jika kata sifat itu berakhiran dengan huruf e, maka kita tinggal menambahkan huruf r dan st saja. Contohnya, nice, ini kan dia berakhiran huruf e. Jadi untuk menyatakan lebih manis, kita katakan nicer, tinggal ditambahkan r. Paling manis berarti nicest. Seperti itu. Begitu juga dengan large, karena dia berakhiran huruf e, maka untuk menyatakan luas kan ya large. Untuk menyatakan lebih luas, berarti kita larger, tinggal ditambahkan r. Kemudian untuk menyatakan paling luas, kita tambahkan st, menjadi largest. Seperti itu. Selanjutnya, if an adjective ends in a vowel and a consonant, we double the consonant. Jadi jika adjektif itu atau kata sifat itu berakhiran dengan vowel atau huruf vokal dan konsonan, kemudian konsonan, kita double the consonant. Jadi contohnya seperti ini. Big, besar ya. Dia berakhiran huruf I, kemudian G. I kan vowel, kemudian G adalah konsonan. Jika vowel kemudian konsonan bertemu, maka jika kita ingin sebutkan dalam komparatifnya, big menjadi bigger. Kita double huruf G, kita tambahkan G ya, bigger, bigger. Kemudian untuk paling besar, kita tetap double G, biggest. Seperti itu ya aturannya. Jadi kita ketika kata sifat itu dua huruf terakhirnya adalah vowel kemudian konsonan, seperti ini I kemudian G, maka untuk menyatakan komparatifnya di double huruf G-nya. Oke, begitu juga dengan fat. Ini kan dia berakhiran huruf vowel kemudian konsonan. Vowelnya adalah A, kemudian konsonannya adalah T. Maka aturannya adalah jika kita ingin menyatakan lebih gemuk, fat ini kan gemuk ya. Kalau kita ingin mengatakan lebih gemuk, berarti fatter, kita tambahkan menjadi double T di sini, fatter. Kemudian paling gemuk, fattest, seperti itu. Selanjutnya, if an adjective ends in a consonant and y, we change y to e and add er or est. Jadi jika kata sifat itu berakhiran dengan huruf konsonan dan huruf y, jadi kita lihat ini ya. Contohnya happy, dia kan berakhiran dengan huruf T dan Y ya. T ini konsonan, kemudian berakhiran Y, maka kita rubah Y ini menjadi huruf I, kemudian ditambahkan ER. Menjadi kalau kita katakan lebih senang, berarti happier. Y-nya dirubah menjadi I, kemudian ditambahkan ER. Kemudian kita ingin menyatakan paling senang, berarti happy, Y-nya tadi dirubah juga menjadi I, kemudian ditambahkan EST. Kemudian silly, berakhiran huruf konsonan L dan Y. Sehingga bentuk komparatifnya Y itu diganti menjadi huruf I, kemudian ditambahkan ER. Sillier, kemudian silliest. Kemudian superlative adjective. We use more and most to make comparative and superlative for most two-syllable adjectives and for all adjectives with 3 or more syllables. Jadi, kalau kita ingin menyatakan bentuk komparatif dan superlatif, jika kata sifatnya itu adalah terdiri dari dua suku kata atau lebih, maka kita gunakan kata more dan most. Contohnya seperti ini. Careful, dia kan dua suku kata.
Makanya kita dalam komparatifnya kita hati-hati kan, careful artinya hati-hati. Sehingga kalau komparatifnya lebih berhati-hati berarti more careful. Kemudian paling hati-hati most careful. Seperti itu. Kemudian interesting. Ini juga terdiri dari dua suku kata. Kemudian untuk membentuk komparatifnya sehingga kita tambahkan more interesting, kemudian most interesting. Kemudian superlative adjective, however, with this common two-syllable adjective, you can either add er or r and est or st or use more and most. Jadi maksudnya seperti ini. Ada pengecualian pada kata-kata tertentu yang umumnya dia terdiri dari dua silabel. Kita bisa gunakan pada komparatifnya kita bisa tinggal tambahkan er atau r, kemudian pada superlatifnya bisa tambahkan est. Tetapi bisa juga dua-duanya, bisa juga kita pakai more dan most. Jadi kata-kata tertentu ini kita bisa pakai er untuk komparatif, bisa juga pakai more. Contohnya, common, cruel, gentle, handsome, likely, narrow, pleasant, polite, simple, stupid. Jadi kata-kata ini bisa kita gunakan menggunakan er untuk komparatif, bisa juga menggunakan more. Kemudian bisa menggunakan est untuk superlatif, bisa juga kita pakai most. Contohnya seperti ini. He is certainly handsomer than his brother. Handsome kan tadi mana ini handsome ya. Ini jadi dia pakai kata handsomer, lebih gagah. Kemudian di bawahnya contohnya his brother is handsome, but he is more handsome. Bisa juga menjadi more handsome. Jadi bisa handsomer, bisa juga more handsome. Ini pengecualian untuk kata-kata yang ada dalam tabel ini ya. Selanjutnya, she is one of the politest people I have ever met. Dia adalah orang yang paling sopan yang pernah saya temui. The politest, ini kan paling sopan. Kemudian, contoh keduanya, she is the most polite person I have ever met. Sama artinya, dia adalah orang yang paling sopan yang pernah saya temui. Dia pakai kata the most. Kalau ini tadi yang di atas dia the politest, dia tambahkan est, kalau yang di bawah dia pakai the most. Jadi bisa ya. Jadi kata-kata ini bisa dipakai kedua-duanya. Bisa er, bisa more, bisa est, bisa most. Seperti itu. Kemudian, the adjectives good, bad, and far has irregular comparative and superlative. Jadi ada memang kata-kata tertentu yang tidak langsung kita menambahkan er untuk komparatifnya atau est untuk superlatifnya, tapi dia memang harus dihafalkan karena perubahan dari bentuk sifat kemudian komparatif dan superlatifnya itu berbeda. Contohnya yang tadi ya, good menjadi better, kemudian paling baik best, kemudian bad buruk, worse, paling buruk worse, begitu juga dengan far. Farther atau further, kemudian farthest atau furthest. Ini memang harus dihafalkan. Ini tadi sebagai kesimpulan ya, contoh dari komparatif dan superlatif. Bisa dilihat nanti. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai komparatif dan superlatif. Jadi, sebagai kesimpulan bahwa komparatif dan superlatif itu adalah untuk menyatakan tingkat perbandingan. Jadi kalau misalkan ada benda ingin kita bandingkan, kan biasa yang kita bandingkan itu adalah sifat dari benda itu. Jadi untuk komparatif dan superlatif ini adalah untuk menyatakan tingkat perbandingan. Contohnya tua tadi old. Kemudian dikatakan lebih tua berarti older. Paling tua menjadi oldest, seperti itu. Kemudian expensive, mahal. Kalau kita ingin katakan lebih mahal, berarti kita katakan more expensive. Kemudian kalau kita ingin mengatakan paling mahal, berarti kita pakai the most expensive. Nah, seperti itu.
penjelasan mengenai komparatif dan superlatif. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan bisa dihubungi melalui email saya atau langsung saja di chat melalui WhatsApp. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.